Sebenarnya desa itu selama ini kan menjadi sampahnya pembangunan ya. Kita itu diskusinya sampai mungkin melewati Papua kalau ke timur, sampai ke Papua New Guinea atau New Zealand. Tapi ketika bicara implementasi paling baru sampai Semarang, baru sampai Jawa Timur. Tapi negeri ini kan negeri dengan 1000 undang-undang. Tingkat kedalaman dimiliki oleh organisasi masyarakat sipil, tingkat luasan dimiliki oleh pemerintah. Gimana ini sinergi nih? Selamat datang di UTAS Kemitraan, portal diskusi yang melihat sudut pandang kemitraan seputar tata kelola pemerintahan di Indonesia. Sobat Mitra, sore hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa ini, masih muda, jadi akan mewakili generasi muda Indonesia ini. Kita sapa dulu ya, Bung Yasir Sani. Terima kasih Bung Anto. Waduh, ini kehormatan datang di pertemuan di sini nih. Ya, Bung Sani ini punya track record yang cukup panjang ya, dalam sebagai aktivis mulai dari zaman mahasiswa kayaknya, sebelum reformasi ya, dari masa Orde Baru kayaknya ini ya. Iya, ini produk Orde Baru masalahnya. Kita sama-sama produk Orde Baru. Yang masih sekolah murah. Iya betul ya. Makanya kuliahnya pada panjang-panjang ya, iya. Karena sekolahnya murah. Nah, Mas Sani ini Bung Sani ini kita undang ke sini untuk bicara pertama soal berbagi pengalaman ya, Bung Sani ya, untuk bisa menginspirasi generasi muda yang lebih luas. Tapi juga nanti kita ingin melihat Bung Sani ini kan banyak bergerak di isu pedesaan, gitu ya. Mulai dari zaman kuliah sampai kemudian di era reformasi dan kemudian terlibat juga dalam mungkin terlibat juga dalam penyusunan undang-undangnya itu sendiri ya, atau terlibat dalam pergerakannya itu. Nah, kita pengen dengar nih dari Bung Sani. Bagaimana sih kisahnya ya bisa sampai tercebur ke isu tentang desa nih yang sekarang ini juga cukup ramai dibicarakan. Silakan. Oke, terima kasih Bung Anto. Ini cerita panjang masa lalu nih. Harus ngulik-ngulik lagi dulu seperti apa sih sehingga kecemplung urusan desa. Nah, itu dia. Tapi sebenarnya waktu mahasiswa kebetulan kita ada terlibat di beberapa organisasi, terus kemudian kebetulan kita punya desa binaan ya di daerah Melung, Banyumas di situ. Terus kemudian kuliah lebih banyak di riset. Ya karena kondisi juga kemudian terlibat di beberapa program yang ada, khususnya banyak kan kebetulan juga urusannya desa. Ini yang menjadi menarik ketika bicara desa sebelum ada Undang-Undang Desa tahun 2014 itu kita saya sendiri itu banyak berkecimpung untuk melihat ataupun memotret seperti apa sih desa yang ada di Indonesia selama ini. Isu itu kemudian menurut saya menjadi unik ketika desa itu saat ini menjadi fokus perhatian semua pihak. Itu zaman IDT ya, isu desa tertinggal atau itu IDT sudah kemudian KDP atau PPK sampai PNPM itu ya. Itu yang ya terlibat di situ. Kalau di IDT masih banyak di daerah, kita untuk melihat IDT seperti apa, PPK kemudian terlibat dalam penyusunan manualnya seperti apa sampai implementasi di lapangannya. Yang menjadi sebenarnya desa itu selama ini kan menjadi sampahnya pembangunan ya. Sampai sekarang mungkin masih dianggap seperti itu, walaupun undang-undang desa sudah keluar, implementasi banyak program ke desa, tapi semua hal, semua kebijakan ataupun semua kegiatan pasti larinya ke desa. Ya. Jadi di desa sendiri banyak orang yang ataupun pemerintah desa sendiri mengalami istilah kita itu adalah ya menjadi korban atau menjadi buangan dari suatu kebijakan. Ini yang menjadikan bagaimana sih posisi desa ketika melihat relasi yang ada. Nah, pengalaman itu yang menjadikan saya itu entah itu lewat program, entah sendiri-sendiri terlibat dalam gerakan desa membangun, mulai aktif lah. Ketika awal-awal undang-undang desa, sebelum undang-undang desa keluar kan bicara konteks sistem informasi desa. Yang menurut saya pegiat desa itu di tingkat tapak itu sangat banyak inovasinya. apa aja tuh kira-kira? Mulai dari membuat aplikasi untuk sistem di desa. Kemudian ada internet desa. Kemudian juga membuat kegiatan ekonomi desa. Menurut saya itu
banyak hal, sampai teman yang ada di Madiun tuh juga dia membuat literasi desa. Dan inovasi-inovasi ini yang kemudian menjadi tantangan. Kenapa sih inovasi tentang desa itu kebanyakan ada di Jawa? Sementara di luar Jawa kelihatannya diskursus ataupun membahas desa itu ya tidak menjadi suatu hal yang menarik, bahwa desa adalah pusat pengetahuan di situ, yang kemudian menjadikan kita tertantang untuk mencoba keluar, tidak hanya urusan di Jawa tapi di luar Jawa, termasuk di wilayah terutama yang terisolir. Ini yang menjadikan tantangan itu. Seperti itu, Bung Anto. Itu. Jadi tadi sudah ngelihat nih perjalanan dari masa sebelum reformasi, zaman Orde Baru, kemudian masa reformasi, lalu di masa reformasi ini makin kelihatan bahwa ternyata ada banyak tantangan gitu ya. Desa itu jadi keranjang sampahnya kebijakan gitu ya. Padahal di desa itulah kemudian pembangunan itu disitulah sebetulnya dilakukan, tapi justru malah desa kemudian jadi jadi sampahnya kebijakan. Tapi kemudian ada banyak inovasi desa yang dilakukan. Nah, tapi tadi Bung Sani sudah menyebut tuh, ketika itu desa dilihat inovasinya, kenapa yang banyak justru di Jawa begitu ya. Nah, saya pengen lebih jauh nih, apa yang membuat Jawa jadi lebih inovatif gitu ya, dan kemudian apa yang kemudian Bung Sani ngelihat ke di luar Jawa, itu apa sih tantangannya yang membuat kemudian isu desa tuh kurang kurang berkembang atau bergerak seperti di Jawa gitu kan? Apakah karena konsep desa itu kan konsep Jawa nih, di luar Jawa kan punya konsep sendiri-sendiri ya, ada kepenghuluan, ada dusun, bahkan ada kampung gitu, dan kampung pun juga berbeda-beda struktur tata kelola di tingkat desanya, di kampungnya itu sendiri gitu. Gimana Bung Sani melihat hal tersebut? Menurut saya gini ya, di desa di Jawa khususnya itu kelihatannya mungkin dilihat dari SDM dan teknologinya yang mempengaruhi itu semua. Jadi ini yang menjadikan kekhawatiran kita bicara konteks desa itu tidak hanya ada di Jawa, tapi di luar Jawa kayak kampung, suku, nagari, macam-macam ada di Indonesia. Nah, di Jawa itu teknologi mendukung sekali, internet, kemudian cara mempublikasikan, cara membuat inovasi dengan SDM yang ada, keterlibatan kampus juga tinggi. Ini yang menjadikan riak ataupun dinamika desa itu di Jawa berkembang pesat. Walaupun juga di desa-desa yang ada di luar Jawa terjadi, tapi itu tidak muncul menjadi suatu hal yang didiskusikan. Ini yang menurut saya perhatian pemerintah itu juga harus melihat ke situ, terutama daerah-daerah kepulauan ataupun daerah-daerah di kawasan hutan. Ini yang menurut saya penting sekali, desa itu dilihat tidak hanya konteks keberhasilan di Jawa, baik Ponggok, Panggung-Harjo ataupun tempat-tempat lain, ataupun di kampung saya di Kebumen dengan desa wisata yang menghasilkan PAD yang tinggi, tapi di luar Jawa juga harus diperhatikan. Memang banyak program masuk ke luar Jawa, tapi ini yang sekali lagi perputaran gerakan informasi yang ada di daerah, khususnya daerah-daerah yang terisolir ataupun kepulauan, itu tidak bisa ketarik sampai ke nasional. Mungkin ada yang bagus mungkin kayak misalnya di KI, Pulau Kisar, Maluku, tapi itu tidak terpublikasikan dengan baik. Nah, ini yang saya harap, bagaimana sih urusan desa itu tidak hanya bicara konteks Jawa, walaupun Jawa juga masih ada yang tertinggal, tapi juga memperhatikan daerah-daerah di luar Jawa, khususnya kepulauan ataupun kawasan sekitar hutan. Itu dua faktor tuh, SDM dan teknologi yang sangat mempengaruhi sekali. Jadi SDM dan teknologi. Tapi tadi juga sebetulnya terlihat bahwa soal akses ya, karena lokasinya berada di pelosok begitu ya, jauh, sehingga sebetulnya mungkin secara kemampuan tata kelola desanya sudah cukup baik begitu ya, tapi karena jauh tidak terekspos sehingga tidak terdengar begitu ya. Tapi ada juga karena saking remote-nya, layanannya rendah begitu ya, tidak terbangun dengan baik begitu ya, sehingga akhirnya yaitu posisi di pelosok itu menjadi betul-betul jadi jauh dari pembangunan itu sendiri. Iya. Nah, sambil ngopi ya. Oke, silakan. Ini sambil ketemu dengan seorang antropolog yang senior tuh. Sesama senior dilarang saling.
Jadi gini bicara tadi bagaimana daerah terisolir. Jadi sebenarnya ketika teman-teman banyakkan aktivis ataupun LSM, pegiat desa lah ya, ketika masuk memberdayakan desa dengan berbagai pengetahuan yang dimiliki, selalu lupa bahwa desa itu pasti berinteraksi erat dengan supradesa. Jadi itu dua hal yang menurut saya ketika bicara konteks negara ini, desa tidak bisa berdiri sendiri. Desa harus punya relasi yang setara dengan kabupaten ataupun provinsi. Dalam hal ini, bagaimana dinamika di desa ataupun di berbagai desa itu bisa ditangkap dengan baik oleh kabupaten, pemerintah kabupaten. Jadi otonomi daerah ini yang kemudian menjadikan desa itu juga agak kesulitan, dan mungkin pemerintah pusat juga akan mengalami kesulitan ketika bagaimana sih kebijakan di level nasional yang mungkin begitu sangat progresif turun ke bawah provinsi kabupaten sampai ke desa, mungkin disparitas ataupun gapnya itu tinggal ya sampai ke kabupaten desa itu paling tinggal 20%, 30%. Khusus untuk yang luar Jawa yang daerah-daerah tadi saya sampaikan. Ini harusnya peran kabupaten juga harus ada. Nyatanya kan selama ini kabupaten itu hanya ataupun provinsi hanya lewat saja lah, perpanjangan tangan aja. Tapi tidak pernah juga ditingkatkan kapasitasnya bicara konteks desa. Ibarat saya sering ngobrol dengan teman-teman di kementerian ataupun teman-teman pegiat desa di Jakarta ataupun di Jawa. Kita itu diskusinya sampai mungkin melewati Papua kalau ke timur, sampai ke Papua New Guinea atau New Zealand. Tapi ketika bicara implementasi paling baru sampai Semarang, paling Jawa Timur. Karena apa itu? Ketika kebijakan turun sampai level desa, pergerakan di desa yang dinamis tidak diimbangi oleh peran dari supradesanya. Nah, akhirnya yang muncul adalah desa bergerak dengan kencang, kabupatennya dianggap lambat. Inilah yang kemudian jadi masalah, bagaimana sih pembangunan di desa ataupun pembangunan yang katanya dengan masyarakat desa itu terjadi gap, dan selama ini mungkin perlu perhatian dari pemerintah. Desa boleh diperkuat baik oleh siapapun, tapi jangan lupa di sini ada peran dari pemerintah kabupaten ataupun provinsi. Nah, istilah saya itu seringkali pemerintah itu hanya bikin kegiatan yang sifatnya hanya massal dan tidak mengena kepada sisi kejiwaan dari ataupun sisi-sisi empati dari warga desa atau pemerintah desa. Misalkan dikumpulkan kepala desa satu kabupaten 400 orang, 300 orang, sosialisasi sehari. Dibawa ke Jawa lagi ya? Dibawa ke Jawa ataupun apa. Itu banyak terjadi itu. Dan menurut saya itu menjadi ironi karena kenapa sih harus di Jawa lagi di bawahnya gitu. Kenapa nggak belajar dalam lingkup provinsi itu sendiri. Nah, ketika dikumpulkan tuh hanya sehari pemaparan narasumber, habis itu makan siang bubar. Apa yang didapat, karena pestanya juga banyak yang keluar masuk, banyak duduk-duduk. Ini yang nggak ketangkep. Jadi pola ini yang harusnya dirubah, bagaimana strategi-strategi dari entah itu dari pegiat desa ataupun pemerintah itu merubah. Nah, pengalaman dengan teman-teman gerakan desa itu lebih banyak interaksi itu dibangun dengan diskusi. Saya kadang-kadang kaget loh, di desa itu orang membaca pasal dari suatu peraturan tentang kaitannya dengan desa, itu kemudian didiskusikan. Itu banyak terjadi di Jawa. Pasal ini bunyinya seperti ini. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Itu kemudian didiskusikan. Nah, ini yang menurut saya menjadi menarik untuk teman-teman di luar Jawa, mulailah berdiskusi dengan itu. Dan kalau misalkan ada ketidaktahuan terhadap diskusinya itu, bisa ngundang dari luar desa ataupun teman-teman di kabupaten atau provinsi. Nah, ini yang kemudian saya tadi sampaikan, bagaimana peran provinsi dan kabupaten dalam membina desa. Membina itu bukan berarti hanya mengatur-ngatur saja, tapi juga diskusi itu seperti itu. Itu bisa juga karena ini nggak, Bung? Kan tadi pemerintah kabupaten nih tampaknya kurang mampu ya menangkap pergerakan yang terjadi di desa. Dan itu kemitraan juga punya pengalaman tuh soal itu ya. Ketika kita mendorong misalnya bagaimana mengintegrasikan satu program ke dalam perencanaan desa gitu ya. Nah, kemudian dari perencanaan desa ini kan hasilnya tuh jadi RPJM desa, kemudian jadi Perdes, lalu nanti RKPD dan selanjutnya begitu. Tapi ketika itu dibawa ke kabupaten,
itu mentok tuh. Kabupaten nggak bisa menangkap rencana pembangunan yang diusulkan secara mandiri oleh desa, karena belum ada regulasi di tingkat nasional yang mendukung soal itu. Katakanlah misalnya tentang kewenangan desa gitu ya, kan kewenangan desa tuh berjenjang ya. Yeah. Nah, bagaimana nih melihat ini nih, ada pemerintah daerah sebagai yang memayungi pemerintah desa gitu ya, tapi juga ada regulasi di tingkat nasional juga yang harusnya juga bisa mendukung ke sana begitu ya. Bagaimana nih Bung Sani melihat ada pemerintah, kalau sekarang kan nih ada Kemendesa, ya kan, yang sudah memberikan dengan regulasinya terkait dengan bagaimana pembangunan di tingkat desa. Tapi juga ada Kemendagri yang mengeluarkan peraturan Mendagri tentang pemerintahan desa. Kira-kira apakah itu juga berkorelasi nih terhadap itu tadi tuh di pemerintah daerah yang kayaknya jadi kurang cepat gitu menangkap pergerakan yang ada di tingkat desa itu sendiri. Jadi begini oke lah, kaitannya dengan Perbu Konangan itu kan diatur dalam PP ya, bahwa daerah harus, kabupaten itu membuat Perbu kewenangan desa. Nah, yang ironis itu karena saya nggak tahu karena Indonesia terlalu luas atau karena ketidaksabaran dari pemerintah sehingga semua dibuatkan dalam template yang sama. Saya pernah membaca suatu perbub, ternyata lupa dari kabupaten mungkin mengganti nama kabupatennya. Sehingga ini loh yang jadi masalah, bahwa kebijakan di pusat yang didiskusikan mungkin sangat dalam, maunya kemana, jangka panjangnya seperti apa, selalu lupa itu diturunkan ke bawah ke level provinsi atau kabupaten, itu tidak dilakukan juga diskusi yang sama, sehingga semua larinya hanya membaca aturan dengan istilahnya saklek ya, hanya membaca sendiri, nggak boleh, ini nggak boleh, betul. Itu nggak boleh, tapi nggak bolehnya karena apa? Itu nggak pernah dibahas. Nah, ini yang menurut saya kritik kepada pemerintah, janganlah sekali-kali membuat itu kebijakan hanya melempar surat, tidak diimbangi dengan proses dialog. Betul. Nah, dialog sendiri itu pun harus dilihat. Kayak cerita Bung Anto tadi, macet di kabupaten, kemungkinan satu yang menjadi selama ini yang saya ketahui yaitu memang kemampuan dari pemerintah daerah itu tidak memahami terhadap regulasi yang ada. Jadi hanya membaca regulasi kemudian tidak berani berinovasi. Inovasi-inovasi ini yang kemudian menurut saya yang dilakukan di desa dan dilakukan di kabupaten itu harusnya sama tujuannya nih. Untuk apa sih semua itu dilakukan sih? Keluarnya kebijakan untuk apa sih? Paling tidak tujuannya untuk mesejahterakan warga desa ya. Nah, khusus undang-undang desa ini juga jadi hal perhatian. Teman-teman pegiat desa selalu mengacu pada undang-undang desa. Tapi negeri ini kan negeri dengan 1000 undang-undang. Kurang ya 1000? Kurang ya, 1 juta undang-undang berarti. Saya nggak tahu kenapa undang-undang itu banyak bahwa implikasinya ke desa. Contoh undang-undang tambang. Kemarin kita bahas juga masalah pertambangan. Ternyata punya implikasi juga ke desa karena di situ desa juga tempat atau objeknya dari tambang. Betul. Nah, ketika tambang jadi prioritas nasional, yaitu bisa aja dari pusat langsung turun ke desa yang entah desa berapa desa itu menjadi kawasan tambang. Tapi kan dialog ini nggak muncul ketika ada perlawanan dari desa ataupun para tokoh yang ada di desa kemudian dianggap mengganggu investasi, kemudian ditangkap. Betul. Ini yang menjadi hal penting ketika bicara konteks desa ya. Jadi desa itu seperti itulah nasibnya. Walaupun undang-undangnya sudah ada, itu sinkronisasi dan harmonisasi antar undang-undang mungkin di tingkat kementerian lebih banyak dibicarakan dibandingkan bicara konteks gimana desa ke depan dengan kedalaman yang ada itu. Seperti itu. Ya itu tantangan tersendiri itu. Iyalah, Bung Anto kan tahu lah nasib desa kita ini. Nah, terus bagaimana nih dengan situasi seperti itu kan supaya itu tadi kan kayaknya desa sebagai keranjang sampah gitu ya. Atau kalau kadang-kadang disebutnya inilah jadi asbaknya pembangunan karena sambil ngerokok sambil ini jadi yang ngerokoknya macam-macam taruhnya di asbak di situ ya, rokok apapun kretek maupun filter, mau kretek mau filter mau yang halal mau yang haram semuanya ditumpahkan ke sana gitu kan. Tapi nggak ada yang ngebersihin asbaknya, persoalannya kan itu kan. Iya kan, nggak ada yang ngebersihin, atau yang akhirnya ngebersihin adalah orang desa itu sendiri. Udah desanya terpencil, terpojok di sudut
Nusantara, tahu-tahu dia harus membersihkan itu semua. Apa yang harus dilakukan? Tadi saya tertarik nih, bagaimana melakukan dialog, gitu kan, supaya membongkar, membaca regulasi itu secara tekstual, gitu kan. Kita harus tahu apa sih gagasan di balik regulasi tersebut, apa makna yang harus ditangkap, dan kemudian itu diturunkan di level desa. Nah, selain dialog gitu, atau model-model dialog ini bagaimana nih cara mendorong supaya itu jadi lebih banyak dilakukan di banyak tempat begitu kan? Ya, saya berkaca di beberapa tempat ya di luar Indonesia ya. Jadi ada yang disebut dengan community learning center ya. Kalau saya sih membayangkan kalau di Indonesia itu ya kayak kecamatan lah. Jadi sebagai kecamatan, entah itu sebagai pusat administrasi, itu bisa juga pusat layanan dan pusat untuk pembelajaran warga desa yang menghubungkan desa dengan kabupaten. Nah, ini yang menurut saya perlu digarap ya. Kalau dari pusat langsung turun ke desa itu bisa. Tapi kan 74.000 desa seperti apa capeknya? Pusat ke kabupaten bisa, tapi kabupaten ke desa juga pasti ada gap di situ. Nah, kalau menurut saya itu community learning center lah yang dibangun. Kecamatan yang begitu banyak dibangun dengan gedung yang banyak kan gede-gede, diisilah untuk tempat-tempat diskusi, tempat-tempat untuk saling mengisi pembelajaran yang apa sih yang didapat. Ada regulasi seperti ini dibahaslah di kecamatan, kecamatan punya istilahnya pengetahuan dan menentukan desamu seperti apa, karena ini proses dialog yang terjadi. Nah, kelihatannya di Indonesia banyak ketidaksabaran terhadap proses karena inginnya hasil. Orang banyak melihat desa Ponggo, Panggung ataupun desa-desa lain di Jawa karena banyak yang belajar dibanding ke Jawa, tapi ketika kembali ke desanya, kembali ke wilayah masing-masing, lupa bahwa proses yang terjadi di Jawa itu proses panjang. Betul. Gitu. Dan kemudian kapasitas sumber daya manusianya, infrastrukturnya sangat mendukung. Di luar Jawa misalkan kalau ke Arfak itu ya, bagaimana kan ada diskusi jika satu desa dengan desa lain yang sangat jauh. Dan menurut saya itu yang langkah penting bahwa mendekatkan entah itu layanan, entah itu pengetahuan dari kabupaten dengan desa itu harus dilihat tipologinya. Kalau memang daerahnya kepulauan, mana sih titik terdekatnya untuk itu? Menurut saya itu bisa lakukan. Nah, yang kedua adalah menggerakkan anak muda. Ini yang kalau katanya kan Indonesia akan jadi ada bonus demografi nih. Mengembalikan ataupun menarik orang muda, anak muda ke desa, kemudian dengan kapasitasnya, atau lagi zaman sekarang zamannya internet ya. Mungkin tidak semua wilayah terjangkau internet ya, tapi paling tidak anak muda itu punya pengetahuan untuk mulai mempublikasikan, mengkampanyekan tentang kondisi desa, entah itu kondisinya baik, entah kondisinya buruk, paling tidak itu dipublikasikan sehingga tidak lagi ada kejadian desa dianggap siluman, desa dianggap fiktif, dan mungkin yang banyak terjadi di Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur kan desa hantu banyak tuh. Tadinya karena lokasi tambangnya ditutup, warga desanya berkurang. Nah, tapi jumlah desanya tetap, jumlah warganya masih tulis sama. Gini-gini yang kemudian perlu dicek lagi. Dan terus terang ini yang menjadi menarik bahwa di desa sendiri juga tidak terlepas dari kondisi hubungan yang ada. Bisa saja di desa itu yang sangat berpengaruh itu kepala desa, bisa juga yang sangat berpengaruh sekdesnya. Tapi banyak di desa kelompok-kelompok yang marginal yang belum terlibat dalam proses pembangunan di desa. Apalagi Menteri Desa saat ini kan mencanangkan desa untuk semua warga. Artinya desa tidak lagi dimiliki oleh elit. Nah, kacamata Jakarta melihat desa itu dimiliki oleh elit karena terjadi banyak korupsi. Nah, harusnya ketika tidak banyak korupsi, apa yang dilibatkan ya partisipasi warga terlibat di situ. Entah dalam proses keterwakilannya, entah dalam proses pengambilan keputusannya, memperhatikan kelompok-kelompok yang selama ini belum menikmati lah istilahnya tanda kutip dana desa, itu diajak berdiskusi. Nah, ini yang tugas berat antara pusat, pemerintah daerah dan desa dan juga para pegiat itu. Betul.
Nah, ini kritik ke teman-teman di pegiat desa juga ya. Seringkali mereka sangat kuat mendampingi dalam desanya, tapi lupa interaksi dengan kabupaten. Karena ya, setuju. Apa ya, banyak frustasinya. Kayak cerita Bung Anto tadi kan frustasi itu. Betul. Nah, ini gimana ngatasin biar tidak frustasi itu yang jadi penting. Ini cerita Bung Anto juga saya ingin tanya. Gimana Bung Anto? Wah, ini host ditanya oleh narasumber nih. Iya, itu apa? Kalau menurut saya sih itu sambil ngopi. Apa namanya? Tergantung konteksnya juga ya. Karena kita akhirnya sebetulnya kan kalau kita lihat ya, pemerintah nasional pusat itu sudah menyiapkan infrastrukturnya sampai ke pemerintah kabupaten ya. Misalnya untuk di desa itu kan ada pendamping desa. Ya kan? Tapi pendamping desa ini belum mereka sangat paham perannya. Misalnya untuk dalam proses perencanaan mengawal proses perencanaan tingkat desa. Tapi bagaimana mengawalnya itu yang kemudian seringkali terlupakan. Iya. Dari misalnya kayak yang kami temui gitu ya. Ternyata desa-desa yang sudah ada pendamping desanya itu proses perencanaan desanya itu ya masih tadi itu dengan model elit gitu kan. Jadi kedekatan dengan kepala desa atau pemerintah desa disusun oleh mereka, kemudian jadilah RPJMDes-nya atau RKPDes-nya, dan itu yang kemudian diserahkan kepada pemerintah daerah tanpa melalui proses partisipasi yang sesungguhnya gitu kan. Yeah. Itu satu. Jadi saya ngelihat ini kayaknya kalau tadi Bung Sani melihat bahwa di tingkat kecamatan itu perlu ada semacam learning center. Nah, ini nih para pendamping desa inilah harusnya jadi jadi motor penggerak di desanya itu gitu kan. Iya. Dia yang karena mereka kan instrumen yang sudah disiapkan oleh negara nih untuk melakukan itu gitu kan. Betul. Jadi ini pengalaman juga ya. Dulu waktu kita konsen, saya sendiri ya konsen ke urusan desa itu seringkali lupa ketika berdialog itu yang dilibatkan itu elit ya, pemerintah, kepala desa, BPD, tokoh-tokoh masyarakat ada situ. Tapi ketika mendalami lagi ke dalam ternyata banyak hal ya. Contoh misalkan ini masuk ke sisi yang lain ya. Jadi ketika di Jambi itu ya, saya ketemu dengan di Sorolangun tuh ketemu para pendamping desa atau pegiat desa, ngobrol, Mas mau kemana? Oh ini mau ke Sukanak Dalam. Loh ngapain mas Sukanak Dalam? Mereka kan susah. Susah kenapa Pak? Ya susah karena jauh wilayahnya macam-macam. Jadi ada yang warga-warga di dalam desa atau di sekitar desa yang masih berkeliaran itu belum terjangkau. Pertanyaan adalah, loh selama ini desa itu kemudian ataupun pemerintah itu ketika melihat warga yang ada itu seperti apa? Nah ini yang kemudian saya lihat, oh ternyata hubungan antara desa dengan kabupaten, hubungan daerah dengan pusat, ada juga hubungan di dalam desa dengan warganya. Betul. Nah lapisan-lapisan ini yang perlu siapa sih yang harus nanganin ini? Betul. Apakah urusannya kayak Sukanak Dalam itu ditanganin oleh desa atau oleh kabupaten atau sampai oleh pusat? Atau kemudian pusat yang penting mengeluarkan kebijakan, serahkanlah pada daerah dan desa untuk ngatur sendiri. Nah kemudian pertanyaan tadi, bagaimana dengan pendamping? Ini pertanyaan pendamping itu hal yang menarik, ngeri-ngeri sedap nih. Jadi pertama gini, ini negeri ini kan negeri rejim administrasi ya. Apalagi ketika ngomong keuangan negara itu semua harus dibuktikan. Saya tidak menyalahkan pendamping desa banyak terlibat di urusan administrasi karena memang itu menjadi ranah bagaimana dana. Ini larinya kan ke dana desa semua. Betul. Padahal di luar dana desa masih banyak. Mempertanggungjawabkan administrasinya, akuntansi macam-macam sehingga kesibukannya di situ. Nah, harusnya itu dilepaskan juga. Nah sekarang tinggal apakah rejim administrasi sekarang di Indonesia ini kemudian mau bergeser ke rejim yang sisi lain, dan itu juga jadi ini yang jadi ironis kalau di desa dulu tahun sebelum reformasi lah, namanya ngumpul tuh nggak nunggu amplop uang. Betul. Sekarang semua harus ada biaya transport, dan walaupun tidak diomongkan tapi saya udah tahu bahwa setiap pertemuan pasti ketika absen pertanyaan dari warga itu tuh pasti ada uang transport. Nah ini yang kemudian menjadikan kendala membangun istilahnya teman-teman pegiat desa bagaimana sih mengembalikan spirit sukarelawan warga desa, dan menurut saya akan susah sekali
karena semuanya itu sekarang dihitung dengan materi. Materi. Nah, kalau mengembalikan seperti itu bisa contohkan desa-desa yang di daerah terisolir. Menurut saya itu mungkin itu lebih menarik untuk kita bahas ya. Jadi titik persoalannya itu satu tadi soal kemampuan dari pemerintah daerah ya, yang kapasitasnya masih kurang cepat menangkap apa yang terjadi perubahan di tingkat desa. Tapi di tingkat desa sendiri juga ternyata problemnya nggak sedikit gitu ya. Bagaimana interaksi relasi sosial di antara pemerintah di desa itu sendiri pun juga sudah jadi tantangan tersendiri gitu, dan itu akhirnya dibutuhkanlah satu apakah tadi pendamping desa atau mungkin ada model-model yang lain gitu ya. Karena kalau kita lihat misalnya saya waktu itu di satu desa itu ada pendamping desa, kemudian ada program dari pemerintah, ada lagi namanya fasilitator desa, kemudian ada program dari pertanian, ada penyuluh pertanian, kehutanan ada lagi KPH yang kemudian juga berinteraksi juga di desa. Kesehatan ada lagi, terus ada program sanitasi, desa sehat, lalu PKH, kemudian ada lagi para legal gitu kan. Jadi sebetulnya di desa itu ada banyak kayak semacam agen-agen perubahan begitu ya, yang tapi itu dicangkok dari luar begitu kan. Belum bisa munculkan dari dalamnya itu, dari desanya itu sendiri gitu. Nah, bagaimana nih kira-kira ke depan tuh kita bisa, apakah community learning center tadi yang digagas oleh Mas Hani itu pertama yaitu minimal menghimpun para penyuluh atau pendamping atau fasilitator atau apapun lah itu namanya, yang kemudian dia betul-betul menggarap desa itu ya beneran gitu, bukan hanya berdasarkan proyeknya gitu kan. Nah, kira-kira itu dimungkinkan nggak? Jadi kayak semacam ya cukuplah satu desa cukup satu atau dua fasilitator tapi beneran gitu. Kalau sekarang kan jadinya kayak satu desa bisa 7 sampai 8 orang yang datang sesuai dengan program nasional masing-masing gitu kan. Dan kalau di kabupatennya cerdas gitu ya, maksud saya kalau tadi itu kabupaten punya kompetensi yang pas, oleh kabupaten tuh DPMD Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desanya itu yang kemudian mengikat mereka begitu. Jadi akhirnya programnya itu bisa dikerjakan oleh 1-2 orang, tapi beberapa kegiatan itu bisa diiniin. Tapi kalau pemerintahnya itu tadi yang nggak punya kapasitas begitu ya, dan kalau saya lihat gitu ya, dari sekian banyak kabupaten yang sudah punya kewenangan desa aja gitu ya, cuma sekian kan jumlahnya gitu ya, sangat terbatas gitu. Iya, dari sekian ratus yang ada. Nah, itu kan kelihatan nih bahwa ternyata pemerintah daerah sendiri belum melihat itu sebagai sebuah cara untuk bisa benar-benar melakukan perubahan tingkat desa. Ya, ini sebenarnya ibaratnya saya mimpi ya. Jadi saya tidak mempermasalahkan kementerian ataupun berbagai program punya para pendamping atau penyuluh atau fasilitator nama lain, ataupun dari teman-teman di LSM juga punya juga. Tapi yang menjadi pertanyaan penting adalah ketika mereka turun ke desa ataupun dengan pembawa programnya masing-masing, itu saling berkoordinasi enggak sih? Pendamping desa ngobrol dengan penyuluh pertanian enggak sih? Dan ataupun dengan teman-teman LSM lah. Ini yang muncul adalah kita sering mengkritik ego sektoral, tapi sebenarnya di diri kita sendiri itu seringkali juga ada ego masing-masing, sehingga tidak mau melihat mana sih yang peran di mana. Misalkan ada satu wilayah persawahan nih, ada pegiat, saya nggak ngomong dari pendamping desa, ada pegiat dari LSM mendampingi di situ. Ternyata warganya itu tidak tahu bagaimana menanganin hama. Ada penyuluh pertanian, kenapa nggak dimanfaatkan dia? Kalau minta hubungannya pertemanan itu bisa, tapi kemudian kan ada seringkali terpaku pada tugasnya masing-masing. Nah, inilah peran kecamatan. Itu daerah desa sana itu lagi kena hama orang atau hama tikus. Tolong penyuluh pertanian bantu untuk menyelesaikan hal ini. Nah, pendamping desa itu menentukan, ini loh desa daerah-daerahnya. Jadi membangun hubungan antar sektor itu tidak bisa hanya diselesaikan dengan proses ini sektor ini turun, tapi harus menjalin keikatan bersama. Nah, menurut saya disinilah peran dari daerah, entah itu Pak Camat, entah Pak Bupati, bagaimana para ahli yang pintar-pintar ini yang turun ke desa untuk membantu warga desa itu. Ada 2 hal yang pertama penting ya, mentransfer pengetahuan mereka kepada desa.
dengan cara-caranya mereka lah. Saya nggak tahu caranya seperti apa, cara mereka. Paling enggak saya seorang misalkan sarjana akuntansi, kemudian menjadi pegiat pendamping LSM. Ya memberikan pengetahuan di luar tugasnya dia sebagai program itu, misalkan mengajari akuntansi di desa. Kemudian yang kedua adalah berjaring dalam bentuk pertemanan. Ini yang sering kali lupa karena mungkin fokus pada pekerjaannya sehingga tidak melihat ada teman lain yang terlibat di situ. Yang terjadi adalah rivalitas. Menurut saya ini yang harus dihindari. Guyub rukun bergotong royong itu kan penting. Katanya semua ini basisnya di Indonesia adalah gotong royong. Tapi ketika ngomong gotong royong dalam tataran teknis itu susah sekali. Betul. Nah ini yang membangun itulah yang menjadi penting sehingga 2 tahun 3 tahun ke depan paling tidak di tingkat desa para kader desanya ataupun para pegiat desa yang ada di komunitas itu bisa tumbuh. Tinggal pemerintah itu memanen hasilnya. Oh, dari kegiatan oleh pemerintah hasilnya ini, oleh LSM ini dikumpulkanlah mereka. Karena di desa sendiri bisa aja saya Sani itu bisa menjadi kader desa, bisa menjadi penyuluh, betul. Bisa menjadi urusan hutan yang menjadi aktif hutan. Jadi satu orang itu bisa melekat berbagai macam atribut peran itu yang harusnya diperhatikan. Itu yang menurut saya menjadi penting sekali. Nah, tugas-tugas ini siapa yang akan melakukan ini untuk merampingkan ataupun menyederhanakan itu sebenarnya tugas dari masing-masing pihak ya, harus tahu memahami itu. Tidak bisa lagi menyalahkan ini Kementerian Desa ini, Kementerian Dalam Negeri ini. Tapi tugas bersama, termasuk juga ketika kapasitas SDM di birokrasi di kabupaten lemah, ya tugas semua ini. Nah, sekarang tinggal masing-masing mau terbuka untuk mau diisi pengetahuannya. Birokrasi kan sering mengkritik LSM. LSM tuh lokasinya sedikit. Tapi LSM kan ataupun pegiat desa ataupun teman-teman yang non government itu kan kami sedikit tapi dalam. Nah, misalnya pemerintah tapi kan kami banyak. Kami mendampingi 74.000. Kalian mendampingi berapa? 50 desa, 100 desa. Tingkat kedalaman dimiliki oleh organisasi masyarakat sipil, tingkat luasan dimiliki oleh pemerintah. Gimana ini sinergi nih? Itu yang menurut saya perlu proses. Kalau dulu di sebelum reformasi ada forum bersama forum warga itu. Nah, itu mungkin harus dibangun. Terlepas di dalam dinamikanya ada ribut-ribut, bagi saya itu hal yang biasa lah. Seperti itu. Itu jadi itu Bung Anto. Jadi tadi soal berdialog, dari berdialog kemudian berjejaring, dari berjejaring kemudian berteman dan kemudian menyusun satu kelembagaan. Menyusun kelembagaan bersama nih. Membahas RUU masyarakat adat itu menjadi salah satu solusi terhadap pengakuan yang dimiliki oleh masyarakat adat. Ternyata belajar adat di samping menikmati alam yang ada di sana juga pengetahuan mereka yang begitu kaya tapi termarginalisasi oleh developmentalisme atau pembangunan yang ada di sana. Ada 13 kementerian yang memiliki ataupun peraturan yang berbunyi tentang masyarakat adat ataupun masyarakat tradisional. Itu banyak disebut di situ, tapi dalam prakteknya kan tidak secara langsung berdampak pada mereka. Di adat selalu terkenal dengan ini Trisila kalau mereka bicara lingkungan, manusia dan Tuhan kan. Ketika dilihat lagi ternyata pemerintah itu hanya perhatian pada ekspresi budaya mereka.